Ya, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan penyampaian nota keuangan era APBN 2026 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi sebelum itu kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama narasumber yang telah hadir bersama kami di studio. Ada Pak Ajib Hamdani. Pak Ajib, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya. Kalau kita bicara soal nota keuangan, paling tidak kerangkanya sudah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani pada saat itu ya, terkait dengan camp PPKF. Saya mau mengajak Pak Ajib dan juga pemirsa untuk realistis saja begitu ya. Ya. Indonesia saat ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,12 di kuartal kedua ini. Masyarakat perlu tahu sebenarnya apa yang mendorong atau apa penopang utama sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,12. Ini jauh dari perkiraan, prediksi begitu. Apa yang bisa dijelaskan? Oke, memang begini Mas Irsal. Kalau kita lihat bahwa bagaimana kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 betul pertumbuhan ekonomi akan potensi digenjot sampai 5,6%. Sehingga kemudian kita lihat based on-nya. Kita lihat bagaimana kondisi realitas di tahun 2025. Ini menjadi sangat menarik Mas Irsal. Apalagi kemudian ketika kemarin BPS merilis dengan angka yang katakan begitu anomali dan ada paradoks. Ketika ada paradoks fenomena Rojali Rohana misalnya, ada perubahan daya beli. Bukan termasuk, misalnya, saya bukan rombongan jarang beli, bukan rombongan hanya nanya juga. Ada roh halus juga malah. Tapi poinnya begini, dalam kondisi tekanan daya beli yang begitu luar biasa, kemudian BPS mengumumkan 5,12%. Sebuah angka yang cukup menarik untuk kita exercise. Sambil satu sisi kita membangun optimisme ke depan, Mas Irsal, tapi satu sisi kita juga harus melihat realitas yang ada. Karena kalau kita ingat betul bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama itu hanya 4,8%. Artinya kemudian biasanya secara siklus tahunan, kuartal pertama ditopang oleh adanya libur lebaran, ada THR dan lain-lain yang biasanya pada fase itu kontribusi terhadap PDB itu sebesar 0,1%. Kontribusi yang begitu luar biasa karena likuiditas mengalir lebih dari 150 triliun hitung-hitungan dari Apindo. Sehingga kemudian siklusnya biasanya di kuartal kedua menurun seperti